Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 7 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda apresiasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang terkait upaya menangani banjir saat hujan deras. Sebagai bentuk perhatian, Fitriyanti mengunjungi pekerja yang bekerja di kolam retensi Simpang Polda Sumsel, Palembang, Kamis 7 April. Fitriyanti mengatakan pekerja dari Dinas PUPR Kota Lemabang kerja keras memastikan pompa air berjalan. Pompa air mampu mengatasi banjir di sejumlah titik, setidaknya banjir cepat surut. Di Kota Palembang ada 33 titik banjir yang menjadi perhatian pemerintah dan sekarang sudah berkurang. Fitriyanti meminta kepada Balai Jalan untuk memperlebar saluran air yang ada di kolam retensi Simpang Polda, sehingga saat penghujan dapat menampung air lebih banyak lagi. Naba, Sumeko TV melaporkan. Basyarudin dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel bersama dua saksi lainnya, Marzan Aziz Iskandar dan Kabid BPKAD Sumsel, Rita Aryani di hadapan 5 majelis hakim diketuai Abdul Aziz SHMH, Kamis 7 April. Ketiga saksi tersebut dihadirkan oleh JPU masih terkait proses kegiatan seputar perencanaan pembangunan Masjid Sriwijaya, serta keterangan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Yayasan Masjid Sriwijaya. Marzan yang saat itu menjadi PLT Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya menggantikan Zamzami Ahmad mengakui ikut menandatangani 3 cek senilai 50 miliar rupiah. Rinciannya uang senilai 50 miliar itu digunakan untuk pembayaran ke kontraktor senilai 48 miliar, lalu ke manajemen konstruksi PT Indakarya 1,2 miliar, serta 240 juta untuk administrasi panitia pembangunan proyek. Sebelum dilakukan pencairan dan ditandatangani ketiga cek tersebut, proses pencairannya diserahkan kepada Moda Imadang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan sebelum uang 50 miliar itu dicairkan. Menanggapi terdakwa Moda Imadang yang dihadirkan secara visual dalam sidang membantah keterangan saksi Marzan. Kata Moda Imadang, di tahun 2015 itu dibuatlah cek baru senilai 50 miliar, juga ditandatangani oleh Marzan serta Marwah Mdia, namun dia tidak ikut menandatangani. Persidangan kasus korupsi Masjid Sriwijaya khusus untuk terdakwa Alex Nurdin dan Moda Imadang akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari JPU Kejati Sumsel. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Unit Opsna Pidana Umum bersama tim Antibadi 134 Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan di kawasan Lorong Sekumbang, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Senin 7 April, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tersangkanya MA alias Adit 17 tahun, warga Lorong Haji Umar, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Tersangka Adit diamankan di kediamannya Rabu 6 April sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan penangkapan pelaku berawal korban Putra Surya 29 tahun hendak menonton tari India dengan berjalan kaki melintas di tempat kejadian perkara. Korban dihadang orang tak dikenal yang meminta uang untuk membeli minuman keras sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau. Takut, korban memberikan 1 unit handphone merek Infinix Smart 5 warna biru dan 1 unit handphone merek Xiaomi Note 5A warna rose gold kepada tersangka. Korban membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Tersangka MA mengakui perbuatannya. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir diserah terimakan Kamis 7 April. Sertijab dipimpin Kepala Kejari Oki Abdi Reza Falevi Junus SHMH di Aula Kejari Oki.
Kasipidum dijabat Muhammad Arif Yunandi SH menggantikan Husni Mubarak SH. Kasipidsus dipegang M. Fajar Dian Prawitama SH menggantikan Ahmad Arjansyah Akbar SH MH. Abdi Reza berpesan prestasi di bidang tindak pidana umum yang telah didapatkan sebelumnya agar lebih ditingkatkan, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah berjalan ditindaklanjuti. Dikatakan pelantikan ini bukanlah sekedar acara seremonial, melainkan mengandung makna sebuah pengukuhan terhadap tugas dan amanat yang telah dipercayakan oleh negara kepada pegawai yang baru saja dilantik. Amanat tersebut diterima dengan rasa tanggung jawab disertai dedikasi, integrasi, dan sikap profesionalisme. Sementara pejabat lama Husni Mubarak SH mutasi ke Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Sedangkan Ahmad Arjansyah Akbar SHMH dimutasi menjadi Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur. Pejabat baru Muhammad Arif Yunandi SH sebelumnya sebagai Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Purworejo. Dan M. Fajar Dian Prawitama SH sebelumnya menjabat sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Gedung olahraga Biduk Kajang Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir ambruk Rabu 6 April malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kerusakan terdapat di beberapa sudut hingga kursi-kursi di tribun berhamburan. Ambruknya bangunan gor tersebut dikarenakan hujan dan angin kencang yang mengguyur Kabupaten Oki sejak malam. Gor Biduk Kajang mengalami kerusakan cukup parah, di antaranya rolling tribun, atap, sebagian plafon, tribun depan, sayap tribun, talang, dan lainnya. Pecahan batu dari bangunan berhamburan termasuk kursi-kursi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Oki M. Refli mengatakan, peristiwa ambruknya bangunan gor ini terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saat masyarakat sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Pada saat itu memang sedang terjadi hujan sangat deras. Kerusakan termasuk rusak berat, namun Refli belum bisa merinci berapa besar kerugian akibat peristiwa ini, karena masih dicek dan dihitung kerusakannya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Oki. Bangunan Biduk Kajang dibangun tahun 2007, usianya cukup sudah tua. Dalam waktu yang tidak lama, Refli akan berbicara dengan Sekda sebagai pimpinan untuk mengantisipasi sementara bangunan agar aman dahulu. Sementara gor akan ditutup sementara dahulu agar jangan ada korban yang terkena runtuhan. Sementara untuk kegiatan yang telah dijadwalkan akan dialihkan ke gedung yang lain. Kegiatan yang akan dilaksanakan di gor ke depan cukup banyak, namun bisa dialihkan ke gedung pemuda untuk jumlah orang yang sedikit. Lalu di gedung kesenian untuk jumlah orang yang sangat banyak. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir siap memberikan bantuan hukum gratis kepada warga tidak mampu yang tersandung permasalahan hukum. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar usai menerima audiensi pos bantuan hukum Advokat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di ruang rapat Bupati Kamis 7 April menyatakan akan membahas masalah ini melalui bagian hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir. Melalui bantuan hukum gratis, Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar berharap apabila ada warga Ogan Ilir yang kesulitan mendapatkan pendampingan hukum dapat dibantu oleh bantuan hukum yang diutus oleh Pemkab Ogan Ilir. Terkait pemberian bantuan hukum gratis ini, Panca mengatakan akan menyediakan anggaran khusus ke depannya. Untuk itu Panca menginstruksikan bagian hukum supaya mengatur mekanisme dalam pemberian bantuan hukum gratis ini. Terpisah, Koordinator Wilayah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Provinsi Sumsel, Hairul Aman mengatakan pihaknya sudah memonitoring kasus di Ogan Ilir sejak 2019 lalu. Sejauh ini sudah banyak perkara yang ditangani Pos Bakumindo, namun pihaknya belum sempat beraudensi dengan Bupati. Untuk Ogan Ilir per tahunnya ada 10-15 perkara, rata-rata kasus pidana. Harapannya Pos Bakumadin dan Pemkab Ogan Ilir bisa bersinergi untuk mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan hukum. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.